Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Mutiara Sari dengan NIM 200407502075 dari kelas M96. Saya di sini akan membacakan sedikit resume saya pelajaran yang saya dapat dari pertemuan pertama. Oke. Public speaking. Public speaking merupakan kemampuan mutlak yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Pemimpin besar di dunia seperti Hitler, Barack Obama, sampai Presiden Soekarno mempunyai kemampuan public speaking yang luar biasa. Begitu pentingnya public speaking bagi seseorang public speaking, maka kemampuan ini harus dilatih secara serius. Nah, secara keseluruhan, menguasai public speaking setidaknya akan membawa manfaat bagi kita, yaitu meningkatkan kepercayaan diri, menumbuhkan leadership, menyampaikan ide atau pendapat dengan lancar, meningkatkan jenjang karir, meningkatkan skill berpikir kritis menjadi lebih persuasif. Nah, ada 4 metode untuk belajar public speaking. Keempat metode ini beserta kelemahan dan kekuatannya dijelaskan di bawah ini. Oke. Improv atau improvisasi. Metode improvisasi adalah metode yang dilakukan secara spontan yang tidak menggunakan persiapan sebelumnya atau secara langsung, atau penulis naskah tertulis. Metode improvisasi biasanya dilakukan oleh seseorang yang tampil secara mendadak. Kedua, manuskrip atau naskah. Berbeda dengan metode improv, metode manuskrip atau naskah adalah metode yang dilakukan dengan membaca naskah yang sudah disiapkan. Umumnya, cara ini digunakan oleh pejabat pemerintah atau orang yang berpidato pada acara formal atau resmi. Ketiga, memoriter atau hafalan. Sesuai dengan istilah yang digunakan, memoriter atau hafalan adalah suatu metode yang dilaksanakan dalam public speaking dengan cara menghafalkan teks atau naskah yang telah disiapkan. Ketika pembicara hendak berpidato, pembicara berhenti menggunakan teks atau naskah yang telah ditulisnya karena seluruh isi teks sudah dihafalkan. Keempat, extempore atau using note. Nah, di antara semua metode di atas, metode extempore merupakan metode pilihan yang direkomendasikan oleh pembicara karena metode ini dilakukan dengan naskah teks atau suara yang hanya berisi garis besar dan dasar. Menggunakan notes atau sketsa dan dasar-dasar, keduanya menjadi pedoman dalam mengorganisasikan gagasan yang disampaikan kepada halayak. Metode ini juga disebut sebagai metode pengembangan kerangka kerja yang menggunakan teknik bahasa yang menggambarkan semua materi bahasa yang terstruktur. Nah, adapun fobia yang dialami oleh public speaker adalah glossophobia. Glossophobia yaitu kelainan psikis di mana seseorang takut untuk berbicara di depan umum, atau bisa diartikan sebagai demam panggung. Si penderita akan mengalami kecemasan hebat dan konsentrasinya akan terganggu saat berbicara di depan umum. Nah, glossophobia merupakan diperkirakan sekitar 75% orang di seluruh dunia mengalaminya. Rasa takut yang dialami penderita glossophobia muncul sebagai respon alami tubuh karena merasa terancam saat harus berbicara di depan umum. Perasaan terancam ini kemudian mendorong otak untuk melepaskan hormon stres seperti kortisol dan adrenalin yang dapat meningkatkan tekanan darah dan detak jantung. Nah, selain merasa takut dan cemas berlebihan, orang yang memiliki glossophobia juga bisa merasakan gejala-gejala saat hendak atau berbicara di tempat umum, seperti gemetaran, jantung berdebar, keringat dingin, mual dan muntah, pusing, napas terasa berat atau sesak, otot tegang, dan lebih sering buang air kecil. Saat berhadapan dengan publik, penderita glossophobia pun seringkali akan menjadi sulit berbicara terbata-bata atau terkesan gagap. Padahal mereka bisa berbicara dengan lancar dan normal dengan orang lain secara pribadi.
Penderita glossophobia umumnya bisa bersosialisasi dengan baik selama ia tidak dituntut untuk berbicara di depan umum. Meski demikian, glossophobia tetap perlu ditangani agar tidak mengganggu kehidupan penderitanya. Untuk mengatasi glossophobia, kita disarankan untuk menyiapkan diri dengan baik ketika akan berbicara di depan banyak orang agar rasa gugup bisa berkurang atau teratasi. Misalnya sebelum presentasi atau pidato, kita bisa menyiapkan materi yang akan disampaikan terlebih dahulu. Selain itu, luangkan waktu untuk latihan di depan cermin agar terbiasa saat berbicara dengan lancar. Terima kasih.